Sebab itu kita ketinggalan. Bukan kerana tak boleh, tapi kerana tak mau. Itu yang jadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Dan gimana nih kabarnya? Oke, buat teman-teman yang nonton video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya mau reaksi sebuah video dengan judul Malaysia mulai ditinggalkan TKI dan bandingkan akhlak TKI dengan Bangladesh. Oke, seperti apa videonya? Tentunya ini berkaitan dengan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Pada Februari kemarin, sebanyak 200 ribuan pekerja asing terdaftar di imigrasi Malaysia. Mayoritas berasal dari 5 negara, Bangladesh, Indonesia, Nepal, Myanmar, dan India. Malaysia bergantung pada pekerja asing itu untuk sektor konstruksi, jasa, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan penggalian. Namun Indonesia tidak lagi menjadi tujuan utama migran mencari pekerjaan di Malaysia. Mereka lebih memilih Hong Kong, Taiwan, Jepang, dan Korsel karena gaji yang lebih tinggi dan kebijakan yang lebih ramah terhadap tenaga kerja Indonesia. Hal ini memberi kesan ketenangan bagi tenaga kerja Indonesia tanpa kekhawatiran serbuan tenaga kerja asing di sana. Kerana orang Melayu ni tak ada kebolehan, maka kita tak dapat capai matlamat kita. Saya punya pendapat bahawa kebolehan orang Melayu sama dengan orang lain. Sama dengan orang Eropah, orang Cina, orang Jepun. Tetapi yang jadi masalahnya ialah budaya. Budaya di sini bermakna nilai hidup yang kita pegang. Kalau budaya kita ini sesuai dengan kemajuan, kita akan maju kerana kebolehan kita ada. Tetapi kita dapati umpamanya kita kurang tekun, kurang rajin bekerja, dan kadang-kadang kita kurang amanah. Kita cari cara yang mudah. Kita tak Praktis. nak cari benda yang berat, yang susah. Kalau boleh kita suruh orang lain. Kalau kita ada duit, kita pumpak orang lain. Sebab itu kita ketinggalan. Bukan kerana tak boleh, tapi kerana tak mau. Itu yang jadi masalah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera sahabat-sahabat TikTok. Sejarah kemasukan pekerja asing dekat negara kita ni ramai bermula pada tahun 1980-an. Tapi masa tu kita ambil ramai pekerja asing warga Indonesia. Masa kita ambil warga asing Indonesia, tak adalah seteruk ni kes-kes jenayah berlaku. Masa tu saya rasa hidup orang tempatan masih aman lagi. Dengan orang Indonesia, dia punya budaya sama dengan kita, bercakap pun senang. Lepas tu ada sifat orang cakap tolong menolong. Orang Indonesia dulu pun banyak dekat coket tu. Tapi tak pernah pun cakap coket tu dia yang punya. Dia masih lagi hormat orang kita berniaga. Tak adalah halau-halau. Tapi sejak kita ambil orang Asia Selatan ni masuk ke negara kita, macam-macam hal berlaku. Diorang nak claim Selayang, diorang punyalah. Diorang nak claim Sungai Buloh, diorang punyalah. Lepas tu diorang tak boleh terima hakikat. Diorang langgar undang-undang. Meniaga sesuka hati. Lepas tu apa lagi? Bawa kenderaan sesuka hati. Ganggu-ganggu orang tempatan dekat Sungai Buloh dan Selayang sana. Itu yang membuatkan rakyat marah. Kalau diorang baik dan hormat macam orang Indonesia tu dengan rakyat tempatan, mungkin kita diam. Mungkin kita tak adalah marah sangat. Tapi kalau kita tengok statistik peningkatan jenayah warga asing kali ni memang tinggi berbanding tahun 1980-an dulu. So sebagai rakyat Malaysia yang dah rasa tak aman dah sekarang ni, fikir-fikirkanlah apa yang perlu kita lakukan untuk kita sama-sama membasmi isu ni. Fikir-fikirkanlah, betul tak korang? Ni Bangla, ni Bangla sini buat satu kedai. Tengok sini dia boleh buka tepi jalan pun dia boleh buat satu kedai. Ini lagi ini kerusi dia kasih taruh, dia cakap ini kereta sini dah boleh parking. Tengok ini muka. Ini tak tahu siapa kasih lesen. Nanti besok ni DBKL mesti angkat tindakan DBKL Assalamualaikum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Bila saya lihat
dan baca berita bahwasanya permasalahan WNI ataupun warga negara Indonesia yang mendapat status menjadi warga negara Malaysia dipermasalahkan sekarang. Jadi saya himbaukan kepada seluruh keturunan Melayu Indonesia seperti keturunan Bugis yang berada di Malaysia, kalian harus pulang ke negara asal kalian semua. Seperti keturunan Jawa yang berada di Malaysia, yang kalian mendapat AC warga negara Malaysia daripada nenek moyang kalian dulu, pulang kalian ke Indonesia. Seperti keturunan Banjar yang nenek moyang kalian dulu datang ke Semenanjung Malaysia, mendapat warga negara di Malaysia, kalian harus pulang ke Indonesia. Seperti keturunan Minang yang berada di Negeri Sembilan, asal usul nenek moyang mereka daripada Padang ataupun Minangkabau, yang nenek kalian dulu datang ke Semenanjung Malaysia mendapatkan warga negara Malaysia, kalian sekarang semua pulang ke Indonesia. Karena saya lihat makin parah keadaan di Malaysia saat ini. Dan saya himbaukan kepada kedutaan Indonesia yang berada di Malaysia. Sekarang rakyat Indonesia banyak ditangkap oleh immigration yang tidak memiliki paspor ataupun dokumen. Kalian selaku duta utusan daripada Indonesia untuk Malaysia, kalian proseskan secepat mungkin warga negara Indonesia yang ditangkap oleh immigration harus diantarkan pulang. Karena apa? Karena saya cukup berpengalaman macam mana rakyat Indonesia yang tidak memiliki paspor, dokumen, dicaci dan dimaki dan dihina oleh bangsa yang lupa akan kulitnya, seperti kacang lupa pada kulitnya. Jadi saya himbaukan kepada pihak pemerintahan pusat Jakarta seperti Presiden Jokowi, kalian harus memproseskan secepat mungkin warga negara Indonesia yang tidak memiliki paspor yang ditangkap oleh immigration. Harus disegerakan dipulangkan mereka ke Indonesia. Karena di media kita lihat ada sepuak-puak keturunan mereka yang mengaku mereka keturunan Melayu, tapi saya pun tidak tahu asal-usul Melayu mereka daripada keturunan mana. Mungkin Melayu mereka keturunan daripada Siam, Patani, yang mendapat warga negara Semenanjung Malaysia. Adapun keturunan mereka daripada Jawa yang mendapat warga negara Malaysia. Adapun Bugis ataupun Banjar yang mendapat warga negara Malaysia. Adapun Minang yang sudah menjadi warga negara Malaysia. Jadi hal perkara ini, banyak orang Indonesia bermacam-macam suku kaum yang datang ke Malaysia tanpa ada dokumen. Dari segi undang-undang mereka memang bersalah, tetapi tidak patut mereka namai parti sebagai binatang ataupun parti yang kahwin dengan tempatan. Dia benci untuk bercakap dengan anak pendatang. Tetapi yang lucunya, nenek moyang dia dulu pendatang juga ke situ. Di saat mereka mendapat kemerdekaan oleh British, belagak lebih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya kata malas, bukanlah bermakna semua orang malas. Ada yang rajin. Tapi umumnya orang Melayu lebih suka orang asing datang sini bekerja. Kalau negara kita ini menjadi negara berbilang kaum, sebabnya ialah kerana kita tak sanggup bekerja. Sebab itu orang India masuk sini menuri getah. Bukan orang Melayu tapi menuri getah. Kita boleh tapi kita tak mahu. Kena bangun pukul 5 pagi dan sebagainya. Kita rajin tapi kita tak nak bangun. Lepas tu datang orang Cina. Orang Melayu dulu cakap ukir. Bila orang Cina datang, orang Cina ukir buat rumah lebih mudah, lebih harga lebih rendah. Kita berhenti daripada buat rumah.
Dinamika pekerja asing di Malaysia yang menjadi sorotan. Tersedianya lapangan kerja menarik bagi tenaga asing karena beberapa sektor pekerjaan tidak diminati oleh penduduk lokal Malaysia. Penutupan pintu masuk Malaysia selama COVID-19 menyebabkan kekurangan pekerja di sana. Sementara terjadi penurunan jumlah penempatan tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia secara signifikan. Hal ini menunjukkan ketidakstabilan dalam ketersediaan tenaga kerja di Malaysia. Bagaimana pendapat kalian? Oke teman-teman ya, demikian satu buah video yang menyoroti tentang TKI yang ada di Malaysia, juga tentang pendatang haram ataupun pendatang tanpa dokumen mati mereka menyebutnya. Kalau kita berbicara tentang TKI di Malaysia memang sudah sangatlah berkurang. Hal ini dikarenakan para TKI ini sudah memilih ke negara-negara lain untuk bisa mencari pekerjaan selain di Malaysia. Dan persoalan pendatang haram di Malaysia memang dari orang-orang Indonesia memang ada lumayan banyak, tetapi mereka sebenarnya tidak bersalah karena mereka adalah korban-korban dari NGO ataupun para sindikat tenaga kerja ilegal yang ada di Malaysia. Inilah yang memasukkan mereka, mengiming-imingi mereka. Dan kalau kita berbicara di Malaysia, memang Malaysia itu sangat membutuhkan banyak tenaga kerja, sangat mudah mencari pekerjaan di sana. Tapi juga ada sedikit semacam diskriminasi terhadap pati-pati yang tanpa dokumen ini. Seperti apa yang dikatakan oleh orang Indonesia yang ada dalam video tersebut. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Dan bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan teman-teman bisa berkomentar, jangan lupa like juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.